Selamat pagi teman-teman mahasiswa sekalian dan kedua dosen pengampu mata kuliah Biosistematika dan Evolusi, Profesor Dr. Hasan Toputi, MPD, dan Dr. Sharon Wael, MSI. Perkenalkan, nama saya Desi Mole. Di saat ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Metode Filogenetik pada Indigo Vera yang ditulis oleh Musa Sina dari Program Studi Pendidikan Biologi FKIP UNS Solo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginformasikan langkah kerja pengklasifikasian pada Indigo Vera. Teknik pengumpulan data yaitu secara eksploratif. Kelebihan dari jurnal ini adalah ada bermacam istilah yang dipaparkan secara terperinci sehingga menambah wawasan dari pembaca. Yang kedua, langkah-langkah kerja filogenetik dijelaskan sangat jelas sehingga dapat memberikan wawasan yang penuh bagi pembaca. Sedangkan untuk kekurangan dari jurnal ini adalah kurang adanya gambar, dan yang kedua kesimpulan yang dipaparkan hanya sedikit. Reviewer oleh Desi Mole pada tanggal 21 November 2020, halaman 25-40. Sejak Darwin mewariskan prinsip-prinsip dasar teori evolusi, ilmuwan biologi khususnya taksonom semakin mendalami teori evolusi pada setiap organisme. Salah satu tujuan utama dari ilmu biologi telah menentukan sejarah hidup keturunan yang lebih dikenal dengan sistematika. Sistematika ini menyediakan seperangkat pengetahuan untuk mengkategorisasi organisme dalam rangka memahami keanekaragaman. Oleh karena itu, tugas penting sistematika adalah mendeskripsikan keanekaragaman suatu organisme, merekonstruksi hubungan kekerabatan, dan mempresentasikan dalam bentuk kladogram atau filogenetik. Analisis filogenetik yang dilakukan oleh taksonom pada akhirnya bermuara pada klasifikasi objek. Sistem klasifikasi yang baik adalah sistem klasifikasi yang mantap dan tidak berubah oleh zaman. Tentu hal ini tidak mudah untuk diwujudkan. Oleh karena itu, sebelum melakukan peneliti taksonomi, peneliti harus memahami asas-asas untuk mengklasifikasi. Yang pertama yaitu keseutuhan objek yang diteliti, yang kedua kealamiahan objek, yang ketiga keharmonisan keseimbangan, yang keempat bertaat asas, yang kelima multiguna, yang keenam terbuka, dan yang ketujuh memperlihatkan persamaan unsur. Batasan operasional taksonomi unit dapat berupa takson atau wilayah. Artinya bahwa kelompok sasaran penelitian dapat berupa suku, marga, atau dapat pula batasan geografi, misalnya seluruh dunia, wilayah pulau, atau batasan yang lebih sempit seperti jenis, subspesies, bahkan populasi. Analisis karakter dan karakter state pada Indigo Vera. Karakter adalah atribut atau fitur yang mengacu pada bentuk susunan kandungan atau perilaku makhluk yang digunakan untuk membandingkan, mendeterminasi, menginterpretasi, mengelompok atau memisahkan kelompok organisme dengan organisme lainnya. Bagaimana cara mengetahui karakter dan karakter state yang bersifat simpanomorf dan karakter tersebut baik dalam digunakan untuk analisis filogenetik? Yang pertama, karakter yang baik menunjukkan variasi yang lebih besar di antara taksa yang dipelajari oleh operasional taksonomi unit. Yang kedua, variasi harus diwariskan dan bersifat independen terhadap karakter yang lainnya. Yang ketiga, relatif invariabel dalam sebuah operasional taksonomi unit. Yang keempat, mempunyai kisaran variasi yang jelas dan beberapa ciri. Dan yang kelima, kita harus memastikan bahwa karakter dan karakter state yang dipelajari harus benar-benar sebanding atau homolog. Homologi menandakan struktur dan organ tubuh yang mempunyai hubungan evolusi. 3 kriteria homologi adalah kecocokan dalam posisi dan detail pada struktur organ tersebut, kecocokan dalam asal perkembangan tanpa adanya perubahan dari sifat plesiomorf pada nenek moyang sampai kepada apomorf pada keturunannya. Karakter dapat bersifat terlihat dan tidak terlihat. Karakter terlihat atau visible adalah karakter yang dapat diamati dengan mata telanjang, lensa mata, dan mikroskop atau mikroskop elektron. Sedangkan karakter yang tidak terlihat atau non-visible adalah karakter yang dapat dideteksi dalam proses kimia atau produk yang dihasilkan dan proses fisiologis. Karakter yang tidak terlihat pada Indigo Vera dapat dibedakan atas
ada tidaknya indigotin, kandungan indigotin dalam daun muda, kandungan indigotin dalam daun tua, kandungan indigotin pada bunga. Sumber karakter pada Indigofera. Pada akhirnya, muara filogenetik adalah klasifikasi untuk mendapatkan klasifikasi yang tidak kekang oleh waktu. Sumber karakter dan bervariasi banyak, sedang memanfaatkan segala sumber yang dapat digali. Pada takson Indigofera dapat menggunakan sumber-sumber seperti morfologi, anatomi, sitologi, warna, ultrastruktur, biokimia, dan sequencing DNA, serta perilaku dan struktur geografi. Karakter yang bersumber dari morfologi masih mendominasi pada penelitian tentang Indigofera. Ada jenis Indigofera yang mempunyai penampakan fenotip yang sangat bervariasi, sehingga dengan ciri morfologi sudah dapat membedakan antar jenis. Ada 5 tahap penting dalam membangun kladogram. Yang pertama yaitu merakit data, menyelaraskan data karakter, memilih metode dan model, rekonstruksi pohon filogenetik, dan representasi data pohon filogenetik. Indigofera terdistribusi secara luas di dunia, berjumlah sekitar 750 jenis dengan pusat keanekaragaman genetik di Afrika Madagaskar mencapai 550 jenis. Jumlah spesies yang tersebar sangat tinggi berkonsekuensi pada tingginya variasi fenotip maupun genotip, sehingga berpotensi meningkatnya kecepatan evolusi. Sumber data yang dapat digunakan untuk membuktikan filogenetik pada Indigofera meliputi morfologi, anatomi, letak geografi, ekologi, kandungan senyawa kimia indigotin, dan data sekuen DNA. Struktur geografi dan ekologi sebagai prediktor terhadap filogenetik Indigofera di Afrika dan sekitarnya menghasilkan 4 kelompok atau clade, yaitu clade paleotropikal, clade pantetropikal, clade cape, and clade tethyan. Sedangkan di Indonesia Indigofera ditemukan sebanyak 9 spesies. Analisis pengelompokan dilakukan terhadap 173 nomor koleksi Indigofera dengan menggunakan 42 karakter morfologi. Kesimpulan, langkah merekonstruksi pohon filogenetik pada Indigofera melalui tahap pemilihan out, mencari data, seleksi dan validitas karakter dan karakter state, analisis dan rekonstruksi pohon filogenetik. Tahapan dalam rekonstruksi pohon filogenetik meliputi merakit data, menyelaraskan ke sekunder, karakter, memilih metode dan model, rekonstruksi pohon filogenetik, dan presentasi data. Teman-teman semua dan kedua dosen pengampu mata kuliah biosistematika evolusi, demikianlah hasil presentasi saya tentang metode filogenetik pada Indigofera yang saya review. Semoga hasil review jurnal saya ini dapat bermanfaat untuk kalian semua yang menyaksikan video presentasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.